Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Mantap semua. Ada yang masih mengantuk, ada yang baru bangun. Ada yang sudah selesai mandi, udah siap-siap, sudah cantik, sudah ganteng. Ayo semua, mari kita sama-sama. Siapa yang sudah siap mau memuji Tuhan hari ini? Siapa yang mau beribadah bersama-sama dengan Enci-Enci di tempat ini? Saya, Ci. Nah, di sini di pagi ini ada Enci Olive, ada Enci Joyce, ada Enci Vera, ada Enci Imelda, ada siapa lagi? Ada ada Enci Iren dan Enci Wina. Kami semua menyapa adik-adik yang ada di rumah masing-masing, yang masih setia untuk datang beribadah bersama-sama. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, belum bisa baku dapa langsung di gereja. Tetapi kita selalu mendoakan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita semua tetap sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita mulai dengan memuji Tuhan dengan lagu Hei Tamang-Tamang. So, siap semua? Panggil semua tuh tamang-tamang, semua yang ada di rumah, mama, papa, oma, opa, mari kita muji Tuhan bersama-sama. Kak Ivana. Pakai gerakan nih. Hei tamang-tamang, na 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 na, mari jodoh orang menyanyi, puji Tuhan. Puji-puji nama Tuhan, kita nggak ada deng dia orang semua. Nyadanya yang beda di matanya. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, torang semua. Goyang, goyang rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, torang semua. Hey, 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 baby, sanang ke Tuhan. Kurang semangat, Ci Ivana kasih kuat lagi, kasih cepet lagi. Biar anak-anak yang baru bangun semua langsung semangat, langsung memuji Tuhan dengan sukacita. Hei tamang-tamang, ayo ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Hei tamang-tamang, na 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 na, mari jodoh orang menyanyi, puji Tuhan, na 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 na, puji-puji nama Tuhan, kita ngana deng dia orang semua. Nyadanya
sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik semua, kunci tangan, tutup mata. Apa yang Enci ucapkan, adik-adik ikuti. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi ini. Kami bisa bangun mengikuti ibadah anak sekolah minggu Gemim Sion Winangun bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu serta keluarga kami. Ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, biar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan lagi dengan pujian yang satu ini, yang akan mengantar kita ke cerita kita hari ini, yaitu tentang seorang yang bisa bekerja untuk Tuhan. Ayo semua, siapa yang mau jadi pekerja untuk Tuhan? Kita angkat pujian, pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Puji Tuhan, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan yang menjadikan kita semua pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, masih banyak. Enci-enci juga di sini semua masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita angkat pujian. Ku buka Alkitab. Semua sudah siapkan Alkitabnya?
Alkitab. Sret, sret, sret. Lalu ku baca, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pembacaan Alkitab dan cerita hari ini akan dibawakan oleh Enci Vera Gosal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Oke, luar biasa. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik, orang berdoa dulu. Siapkan Alkitab, duduk manis, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua. Sehingga hari Minggu ini Tuhan, di hari yang indah ini, kami boleh beribadah. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, berikanlah kami hikmat, kuasai hati dan pikiran kami, biar kiranya kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan, akan maksud Tuhan kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik, Inci minta izinnya, Inci mau buka masker. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 hingga 23 dengan judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes.
Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Nah, adik-adik, sampai di sana pembacaan kita. Adik-adik, cerita Inci pada pagi hari ini tentang Deborah. Halo adik-adik, ada yang namanya Deborah di sini? Ada? Yang di rumah, ada yang namanya Deborah? Ada. Nah, adik-adik, Deborah adalah nama yang indah, nama yang bagus. Dia perempuan yang kuat, dia perempuan yang baik, dan terlebih seorang perempuan yang taat kepada Tuhan. Deborah adalah seorang nabiah. Nabiah itu apa adik-adik? Nabiah adalah seorang perempuan utusan Allah. Seorang nabiah bertugas untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya. Deborah juga adalah seorang hakim. Orang-orang Israel pada waktu itu biasa datang kepada Deborah untuk menanyakan hal-hal tertentu. Ketika mereka mendapat masalah, mereka bertanya kepada Deborah. Nah, adik-adik, waktu itu adik-adik ini bangsa Israel selalu berbuat dosa. Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, adik-adik. Mereka melakukan dosa. Tuhan marah, adik-adik. Tuhan menghukum bangsa Israel ini. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini kepada tangan Yabin, raja Kanaan, yang pada waktu itu panglima perangnya bernama Sisera. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini di dalam ayat 3
dikatakan mereka ditindas oleh bangsa Israel ini ditindas selama 20 tahun lamanya adik-adik. Nah, dan ini Sisera ini, Panglima Sisera ini, mereka mempunyai tentara-tentara yang kuat. Mereka mempunyai 900 kereta besi. Nah, adik-adik boleh bayangkan toh? Ini orang-orang Kanaan ini orang-orang yang kuat. Nah, adik-adik, bangsa Israel sadar akan kesalahan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan agar kesalahan mereka diampuni. Mereka mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan dari bangsa Israel ini adik-adik. Nah, mereka meminta Deborah sebagai pemimpin mereka untuk memimpin bangsa mereka melawan para penjajah. Nah, adik-adik, Tuhan berkenan kepada Deborah. Nah, adik-adik, Deborah ini dia meminta bantuan kepada seorang bapak yang bernama Barak. Adik-adik, Deborah dan Barak bekerja sama untuk melawan musuh-musuh ini. Mereka bekerja sama adik-adik melawan musuh-musuh ini. Adik-adik, bagaimana bisa seorang perempuan menjadi pemimpin untuk berperang? Tentu saja bisa adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan berkenan kepada Deborah. Tuhan disertai oleh Deborah. Tuhan diberikan kekuatan kepada Deborah. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Deborah. Dan akhirnya adik-adik, Deborah dan Barak mampu melawan musuh mereka. Musuh mereka dikalahkan. Adik-adik, padahal ini musuh ini kuat semuanya adik. Tetapi Tuhan menyertai Deborah dan Barak. Adik-adik boleh baca di dalam ayat 15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kalah semua adik-adik ini musuh. Tuhan beserta dengan Deborah dan Barak. Sampai-sampai adik-adik, ini Sisera melarikan diri. Dia turun dari kereta. Dia melarikan diri ke kemah Yael, istri Hebel. Dan di sana adik-adik, ini Yael, dia membunuh ini Sisera. Dalam kelelahannya, dalam tidurnya dia lelah, dia bunuh ini Sisera. Ketika Barak mencari dan Barak sampai di kemah Yael, Sisera sudah meninggal. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini, Tuhan memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Tuhan memakai laki-laki atau perempuan. Seperti Tuhan memakai Deborah dan Barak. Mereka bekerja sama untuk melawan musuh. Dan mereka menang karena Tuhan beserta dengan mereka. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau orang ini berteman dengan siapa saja. Berteman, jangan cuma berteman dengan laki-laki saja, dengan laki-laki atau perempuan saja. Jangan, kita cuma suka berteman dengan yang kaya. Kita cuma suka berteman karena dia pintar. Adik-adik, Tuhan mau kita berteman dengan siapa saja. Karena di mata Tuhan, orang semua sama. Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Baik laki-laki maupun perempuan. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan Inci di pagi ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pagi ini terdapat di dalam Yoel 2
ayat 29. Tapi sebelum torang belajar ayat hafalan, kita akan menyaksikan kiriman video ayat hafalan minggu lalu. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Ayat hafalan kita pagi ini terdapat di dalam Yoel 2 ayat 29. Bunyinya demikian. Sudah apa adik-adik? Sudah apa? Yoel 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 29. Sekali lagi nih Inci bacakan. Yoel 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan sama-sama. Kita angkat pujian, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan berdoa, doa syafaat, dan doa akan dipimpin oleh Encik Wina. Sebelumnya kita angkat pujian, Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, kunci tangan. Kita akan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Nanti orang sama-sama nih berdoa Bapa kami, dan Encik Wina akan memimpin doa, dan orang sama-sama mau akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terpuji-pujilah Tuhan Allah Bapa, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang mempunyai nafas kehidupan kami, yang mengasihi kami. Sehingga pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, Tuhan boleh lagi memperdengarkan firman-Mu.
lewat cerita buat anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu yang telah diceritakan oleh Encik Vera. Tuhan sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengalir Tuhan dalam hati anak-anak yang sudah mendengar, walaupun mereka masih kecil, namun Roh-Mu yang kudus membuat mereka boleh memahami. Dengan pertolongan Roh Kudus, semua yang mendengar boleh memahami firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Baik anak-anak di kolom 1 sampai kolom 18 Jemaat Sion Winangun, maupun semua anak-anak yang bisa beribadah bersama-sama lewat siaran ini Bapa. Roh Kudus yang mengalir, Tuhan memberkati mereka semua. Jadikan semua anak-anak ini Bapa, anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga Tuhan melindungi memberkati mereka dimanapun mereka berada. Semua anak-anak kami ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pertumbuhan yang sehat, jasmani maupun rohani. Tuhan melindungi semua anak-anak ini Bapa, memberkati mereka di saat mereka di rumah, di mana saja Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan Yesus Allah yang besar, yang dahsyat luar biasa, melindungi anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bersuka cita karena diberkati oleh Tuhan. Kami aman karena Engkau Allah yang melindungi kami. Lindungi juga Tuhan orang tua dari semua anak-anak ini, mama, papa, oma, opa, bahkan semua orang dalam rumah. Tuhan memberkati mereka semua, kasih karunia-Mu menyertai mereka ya Bapa. Perlindungan Tuhan tetap menyertai mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga Komisi Pelayanan Sekolah Minggu dari Penatua Enci Olive, bahkan pendeta pembimbing, pendeta Enci, pendeta Dorin. Tuhan Yesus berkati. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dari kolom 1 sampai 18. Jadikan kami semua anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Anak-anak yang berkati oleh Tuhan sepanjang hidup kami. Sekiranya ada yang sakit di rumah masing-masing, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan menyembuhkan semua yang sakit. Biarlah semua yang sakit boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mujizat, sehingga mereka boleh sembuh, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati Encik Vera yang Tuhan sudah pakai, boleh membawakan firman-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat firman Tuhan buat kami semua. Berkati Encik Vera bersama dengan keluarga Encik Vera. Kasih karunia Tuhan Yesus melindungi memberkati Encik Vera dimanapun Encik Vera berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dengan persembahan yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Untuk memberkati pelayanan-Mu di muka bumi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, khusus buat kakak-kakak multimedia, kakak Ivana musik. Kami berdoa Tuhan, ya mereka semua yang sudah menolong kami sehingga siaran ini boleh terlaksana. Tuhan berkati mereka semua, kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati bangsa Indonesia kami, bangsa Indonesia. Kasih karunia Tuhan melindungi bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Memberkati pemerintah bangsa kami, berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga takut akan Tuhan dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga semua orang yang sakit, janda-janda, fakir miskin, anak yatim piatu. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, baik mereka di tengah-tengah jemaat kami Sion Winangun atau di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan kami semua, biar Tuhan melindungi kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang di atas segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu.
Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di antara anak-anak sekolah minggu ini ada yang boleh naik ke kelas, bahkan boleh lulus dari kelas 6 ke SMP, naik kelas, bahkan boleh TK, boleh masuk ke SD. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan kepandaian buat anak-anak ini sehingga mereka boleh naik kelas. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik sama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Ya adik-adik, puji Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semoga hari ini, di pagi ini kita semua mendapatkan berkat dalam ibadah ini. Semua sikap berdoa, kita akan menerima berkat sambil kita menyanyikan lagu berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah kita selesai. Nah adik-adik, Kadim hari ini Ci Vera dan semua guru-guru sekolah minggu yang bertugas dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sion Winangun mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Dah.